warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba menyelesaikan soal KSNP 2020 bidang informatika dengan subsoal B5 pencarian strain virus berbahaya besar. Langsung saja deskripsi cerita. Virus yang menyebabkan COVID-19 ternyata memiliki beberapa jenis yang berbeda dengan tingkat keganasan yang berbeda pula. Tingkat keganasan dari satu jenis virus ditunjukkan dengan seberapa lama pasien yang terserang jenis virus tersebut dirawat di rumah sakit sampai dengan sembuh. Ya, data pasien meninggal tidak dipergunakan. Semakin lama pasien tersebut dirawat di rumah sakit, menunjukkan jenis virus yang menginfeksi pasien juga semakin ganas. Pada Dengklek yang ikut membantu ya pada gugus penanganan COVID di provinsinya mengumpulkan data-data yang terkait untuk menentukan jenis virus mana yang paling ganas. Kemudian data tersebut berupa jenis virus mana saja yang telah terdeteksi dan bagaimana riwayat penularan masing-masing semua pasien yang telah teridentifikasi positif. Kemudian ditetapkan untuk menentukan tingkat keganasan virus dengan aturan sebagai berikut. A. Untuk setiap jenis, terutama semua jalur, tentukan semua jalur penularannya, yaitu sebuah jalur penularan untuk sebuah jenis adalah sebuah urutan pasien P0 menunjukkan pasien 0, P1, dan P ke N, di mana pasien PI ditambah 1 tertular jenis virus tersebut dari pasien PI. Pasien P0 adalah pasien pertama yang diketahui terinfeksi jenis tersebut. Artinya tidak diketahui siapa yang menularkan pasien P0 tersebut. Sedangkan PN tidak diketahui menularkan virus tersebut ke pasien manapun juga. Dan dijamin bahwa satu pasien hanya pernah terinfeksi satu kali oleh satu buah jenis. Jelas juga bahwa jika pasien A terinfeksi oleh satu jenis virus, maka semua pasien yang tertular dari A juga terinfeksi oleh jenis virus X. Jadi poin yang paling penting kita ingat di sini, dijamin satu pasien hanya pernah terinfeksi satu kali ya. Ini kata kuncinya yang perlu kita ingat. Kemudian untuk setiap jenis hitung skor untuk setiap jalur penularannya. Telah disampaikan tadi, skor untuk jalur penularan adalah jumlah total seluruh waktu rawat inap. Kemudian tingkat keganasan sebuah jenis ditentukan skor tertinggi dari semua jalur penularannya. Pada Dengklek meskipun sudah mendapatkan semua data masih merasa kesulitan untuk melakukan perhitungan pada data yang dimilikinya. Kita langsung ke pertanyaan singkat. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 gunakan data riwayat penularan pada tabel di bawah ini ya. Kita langsung ke pertanyaannya ya. Jadi nanti tabel ini akan saya pindahkan. Berapa skor dari jalur penularan virus A melalui pasien 1, 3, 7, dan 13. Baik, perhatikan tabel ini. Kita sekarang berpindah ke screen yang lain dengan gambar yang sama. Kita diminta untuk menentukan tingkat keganasan dari pasien 1, 3, 7, dan 13 ya. 1, 3, 7, dan 13. Nah, untuk menentukan tingkat keganasannya, tentu saja cara pertama yang paling mudah adalah kita konversi tabel ini, data-data ini menjadi bentuk graf. Jadi perhatikan di sini ada sebuah virus A yang menginfeksi pasien nomor 1 dan pasien nomor 2. Nomor pasien itu saya tulis berwarna biru, sedangkan yang merah ini itu menunjukkan berapa lama pasien tersebut dirawat. Contoh pasien nomor 1 warna biru ini dirawat selama 6 hari ya. Kemudian pasien nomor 1 menularkan ke pasien nomor 3 seperti pada keterangan di sini. Pasien nomor 3 tertular dari pasien nomor 1. Pasien nomor 4 tertular dari pasien nomor 1. Dan seterusnya. Setelah saya buat bentuk graf yang kita hasilkan adalah seperti ini. Sekarang kita diminta untuk menentukan tingkat keganasan dari pasien jalur penularan dari pasien nomor 1, 3, 7, dan 13. Jalurnya adalah sebagai berikut. Dari 1 ke 3, kemudian
pasien nomor 3 ke 7, kemudian pasien 7 ke pasien 13. Maka kita cukup menjumlahkan semua waktu rawat inap keempat pasien ini, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 1. Jadi jawabannya adalah 14 ya. Di sini kita memperoleh nilai 14 tingkat keganasan dari keempat pasien ini. Jadi sangat mudah untuk menjawab nomor ini. Saya rasa tidak ada yang perlu dibingungkan ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita menjawab nomor 2, ada berapa banyak jalur penularan untuk jenis virus A sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Nah, sesuai dengan aturan yang ditetapkan, perhatikan bahwasanya satu jalur penularan itu terdiri atas pasien 0 hingga pasien ke N. Jadi kalau kita runut gambar ini, maka kita bisa memperoleh jalur penularannya sebagai berikut. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian ada 9, 10 ya. Ada 10 jalur penularan. Cara yang paling mudah menentukan jalur penularan, kita cukup mencari pasien ke N ya. Itu cara lainnya. Sudah disampaikan tadi bahwasanya pasien ke N adalah pasien yang tidak diketahui menularkan ke pasien mana lagi, atau pasien ke N itu adalah pasien yang paling ujung dari cabang graf yang kita buat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasien. Jadi ada 10 jalur penularan untuk virus A. Sangat mudah ya. Kemudian pertanyaan ketiga, berapa tingkat keganasan dari jenis virus A dengan mempertimbangkan semua jalur penularannya? Nah, caranya adalah kita tentukan tingkat keganasan masing-masing jalur. Jadi di sini ada 10 jalur. 10 jalur tersebut kita hitung tingkat keganasannya dengan cara menjumlahkan seperti soal pertama tadi. Contoh tadi untuk jalur pertama ini menghasilkan jawaban mohon maaf, ini jawabannya adalah 14. Kemudian jalur kedua misalkan kita sebut sini, kita jumlahkan 10 ditambah 15. Kemudian jalur ini yang pendek ini ada 16. Kemudian jalur berikutnya kita hitung, di sini totalnya adalah 15. Kemudian ini kita hitung lagi, totalnya ada 14 ya. Kemudian jalur berikutnya ini akan kita hitung, ini totalnya ada 13. Kemudian jalur yang ini totalnya ada 10 ya, yang ini ada 10. Lalu yang kecil ini 2 ditambah 3, 5 tambah 8, 13. Kemudian jalur di sini 5 ditambah 3, 8, 8 ditambah 4, 12. Kemudian ini paling terakhir kita sampai sini 8 ditambah 5 berarti 13. Oke. Nah, dari nilai-nilai ini tentu saja yang paling besar adalah 16 ya. Jadi jalur penularan yang paling besar dari virus A ini berada di jalur pasien nomor 1, 3, dan 8, atau di sini nilainya 16 ya tingkat keganasannya. Nah, kita telah memperoleh jawaban singkat ya dari semua persoalan singkat ini. Sekarang waktunya kita membuat program. Pak Dengklek ingin membuat program yang dapat secara otomatis menentukan jenis mana yang paling ganas dan berapa tingkat keganasannya berdasarkan data-data yang diketahui, yaitu riwayat penularan semua jenis pasien serta berapa lama masing-masing pasien harus dirawat di rumah sakit. Masukannya adalah 3 bilangan positif, N, NS, dan P0 dipisahkan oleh spasi yang menunjukkan banyaknya pasien, kemudian banyaknya jenis virus,
serta banyaknya pasien yang tidak diketahui tertular dari mana, dari pasien mana ya maksudnya. Lalu di sini kita mengasumsikan bahwasanya semua pasien dengan nomor 1, 2 hingga ke n baris berikutnya berisi sebuah bilangan positif berupa lamanya masing-masing pasien dirawat di rumah sakit, mulai dari pasien nomor 1 hingga ke n. Lama pasien dirawat di rumah sakit adalah sebuah bilangan positif yang lebih kecil atau sama dengan 100. Kemudian n baris berikutnya menunjukkan riwayat penularan, bagaimana setiap pasien terinfeksi. Setiap barisnya berisi 2 buah nilai yang ditentukan sebagai berikut. Jika pasien nomor ke K diketahui tertular dari pasien nomor J, maka baris input akan berisi 2 buah bilangan bulat J dan K yang dipisahkan oleh spasi. Jika pasien nomor ke K tidak diketahui tertular dari mana dan hanya diketahui jenisnya, maka baris input akan berisi nilai S spasi K, di mana S adalah sebuah string yang menunjukkan nama jenis yang menginfeksi pasien K. Setiap jenis adalah sebuah string panjangnya 10 yang berisi karakter huruf besar ataupun kecil dan angka, dan selalu dimulai dengan sebuah huruf. Riwayat penularan pasien yang tidak diketahui tertular dari siapa, hanya diketahui jenisnya, akan muncul pada PO baris pertama, diikuti dengan N dikurang P0 ya, mohon maaf, baris yang berisi riwayat pasien yang diketahui tertular dari pasien yang mana. Maksud dari kalimat ini yang saya pahami, di sini kan ada 2 poin ya, ada input 2 buah bilangan yang dipisahkan spasi dan input sebuah string dan spasi. Maka yang string dan spasi ini dimasukkan terlebih dahulu, artinya data-data pasien ke 0 dimasukkan terlebih dahulu, lalu pasien yang diketahui penularannya pada baris berikutnya. Format keluarannya adalah 2 buah baris yang masing-masing berisi nilai S dan M, di mana S menunjukkan jenis yang paling ganas dan M yaitu tingkat keganasannya. Dijamin bahwa hanya akan ada satu jenis virus yang tingkat keganasannya paling tinggi. Baik, kita jelaskan masukannya dulu ya. Di sini ada contoh masukan 824. Di sini 8 ini sebagai N, yaitu banyaknya pasien. 2 ini sebagai NS, yaitu banyaknya virus, jenis virus, dan 4 ini adalah banyaknya pasien 0 ya, pasien yang awal kali tertular. Baris berikutnya, 8 baris berikutnya ini 1, 3, 5 sampai dengan 4 ini menunjukkan nilai dari lama pasien tersebut dirawat. Kemudian 4 baris selanjutnya ini adalah banyaknya pasien 0. Ini tadi menunjukkan 4. 4 ini adalah banyaknya pasien ke 0, A1, A2, B3, B4. Jadi pasien pertama dan pasien kedua tertular oleh virus A. Pasien ketiga dan pasien keempat tertular oleh virus B. 4 baris yang tersisa ini adalah N dikurang P0. 8 dikurang 4 sama dengan 4 baris. Pasien kelima tertular oleh pasien 1. Pasien ke-6 tertular oleh pasien ketiga, dan seterusnya. Nah, jika dijelaskan dalam bentuk graf, maka grafnya sebagai berikut. Ini saya ganti gambarnya. Baik, di sini dari data tadi kita memperoleh gambar graf sebagai berikut ya, setelah dikonversi menjadi gambar. Perhatikan, saya akan buat 2 layar yang berbeda. Baik, semoga bisa diperhatikan. Di sini virus A menulari ke pasien nomor 1 dan 2. Virus B menularkan ke pasien ketiga dan keempat. Nah, pasien ke-1, ke-5, dan seterusnya. Angka-angka yang berada di dalam lingkaran ini menunjukkan lamanya pasien tersebut dirawat. 1, 3, 4, 5, 1, dan seterusnya. Jadi sesuai dengan soal singkat tadi, kita bisa menentukan tingkat keganasan untuk virus A sebagai berikut. Jadi jalur pertama 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi di sini ada 5. Kemudian di sini hanya 1, yaitu 3. Kemudian sekarang virus B. Virus B
Tentu saja jawabannya 5 ditambah 1 yaitu 6. 6, kemudian di sini jalur berikutnya 1 ditambah 3 yaitu di sini 4, kemudian 1 ditambah 4 yaitu 5. Nah, di sini terlihat bahwasanya yang paling besar adalah 6 dan menunjukkan virus B. Jadi ini adalah nama virus. Jadi output yang diharapkan dari program ini adalah B6. B menunjukkan jenis virus dan 6 adalah tingkat keganasan dari virus tersebut yang dihitung dari total riwayat dari pasien pada jalur tersebut. Baik, kita akan mencoba membuat programnya. Kita rancang, ini bagian dasar dari program C++, lalu kita masukkan integer n, kemudian ns dan p0, masing-masing menunjukkan jumlah pasien, jenis virus, dan jumlah pasien ke 0. Semoga ini bisa dipahami ya. Sekarang kita tinggal cin n dipisahkan oleh spasi tadi. Baik, kita telah selesai menginput dari baris pertama 824. Baris selanjutnya menunjukkan lama riwayat 8 pasien tersebut atau n pasien. Jadi caranya kita tinggal melakukan perulangan, karena di sini selalu dimulai dari pasien pertama yang nomor 1, maka array yang kita pergunakan adalah selalu dihitung dari 1. Jadi i sama dengan 1. For i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n dengan i plus plus. Nah, kita belum mendefinisikan i sebagai integer ya. I di sini saya definisikan dulu. Kemudian kita input, misalkan nama variabelnya kita sebut saja dengan waktu rawat ya. Kita sebut saja dengan waktu rawat. Selanjutnya kita telah selesai. Oh ya, kita belum mendefinisikan waktu rawat. Kita tinggal definisikan di sini. Karena nanti rencananya waktu rawat ini saya akan pakai dalam prosedur ya. Jadi definisi dari waktu rawat ini akan saya letakkan di atas saja. Jadi saya letakkan di atas. Nah, sejumlah banyaknya pasien. Di sini kita lihat constraint-nya. Paling besar adalah n 10 pangkat 6 atau 1 juta. Berarti kita akan isi di sini 1 juta ditambah 1, berarti 1 juta 1 ya. Baik, selanjutnya kita akan menginput baris selanjutnya, yaitu 4 baris P0 yang menunjukkan virus, nama virus, spasi nomor pasien ke 0. Di sini ada 4 pasien ke 0, berarti kita tinggal melakukan perulangan. For dari i sama dengan 1 ya, i lebih kecil atau sama dengan P0, lalu i plus plus. Kemudian kita akan input berupa tadi dijelaskan string spasi kemudian angka. Jadi kita tinggal cin misalkan sebuah string, saya sebut aja s, kemudian dipisahkan oleh spasi dan berupa angka ya, misalkan p, saya sebut seperti itu. Nah, kita tinggal definisikan saja di sini langsung saja berupa string s dan integer p. Kita telah selesai menginput string spasi p ya di sini. S ini jenis virus dan P ini adalah nomor pasien ke 0. Sekarang bagaimanakah cara kita menyimpan data berupa jenis virus dan nomor pasien ke 0. Jadi kita bisa melakukan penyimpanannya dengan cara membuat array sebagai berikut. Ya, misalkan kita sebut namanya jenis virus ya, jenis virus berupa string. Jadi jenis virus pada pasien ke 0, P ini menunjukkan pasien ke 0 sama dengan S. Nah, kita telah berhasil menyimpannya di dalam array
jenis virus. Kita tinggal definisikan string jenis virus. Berapa banyak? Nah, sekarang ingat jenis virus adalah banyaknya ditentukan oleh NS di sini. Tapi kendalanya, apa yang terjadi jika kita membuat NS ditambah 1? Yang terjadi adalah, ingat perulangan ini berdasarkan banyaknya P0. Bagaimana jika P0 itu lebih besar daripada NS? Sehingga nanti akan terjadi tumpang tindih data di sini. Sehingga kita tidak layak memakai NS. Jadi kita akan memakai P0 saja. Jadi jenis virus ini akan kita sesuaikan dengan banyaknya pasien. Jadi penjelasannya sebagai berikut ya. Ini saya hapus dulu. Untuk jenis virus, misalkan jenis virus pada pasien pertama itu misalkan A, sesuai dengan inputnya tadi, A, B, 1, 2, 3, 4. Jadi jenis virus pertama kita simpan sebagai A. Begitu pula jenis virus pasien kedua adalah A, kita simpan A. Kemudian selanjutnya ketiga adalah B, dan keempat juga B. Nah, ini jumlahnya adalah P0. Jumlah data ini adalah P0. Kalau kita memasukkan hanya 2, NS-nya ada hanya 2, maka nanti akan terjadi tumpang tindih data. Itu penjelasannya ya. Jadi kalau NS hanya membatasi, maka array kita nanti tidak akan terdefinisi di bagian nomor 3 dan 4. Semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan input selanjutnya, yaitu 4 baris tersisa, yaitu N dikurang P0, yang menunjukkan riwayat penularan pasien. Pasien yang ditulis di bagian pertama adalah pasien penular, sedangkan yang ditulis pada setelah spasi merupakan nomor pasien yang tertular. Jadi dapat kita tulis sebagai berikut: for I sama dengan 1, I lebih kecil daripada N dikurang P0 ya. Ini lebih kecil atau sama dengan, mohon maaf. Kemudian I plus plus seperti biasa. Sekarang inputannya adalah berupa siapa yang penular, kita sebut aja penular, dan yang tertular, sebut saja namanya penular dan tertular. Kita definisikan integer penular dan tertular, sama-sama integer. Lalu kita simpan data pasien ini dalam sebuah array. Kita sebut saja nama array tersebut adalah jejak pasien ya. Sebut saja jejak pasien. Nah, jejak pasien rencananya saya akan simpan sebagai berikut. Dalam bentuk array, jejak pasien, nomor indeks, dan hasil. Jadi di sini saya bersihkan terlebih dahulu. Sebut saja namanya adalah jejak pasien tadi ya. Jejak pasien. Ini adalah indeks dan ini adalah nilai dari array tersebut. Sebagai contoh di sini 15364748. Kita salin 15364748. Baik, ini adalah penular dan ini adalah yang pasien yang tertular ya. Nah, perhatikan, jika kita menyimpan jejak pasien ini dalam, ada dua cara kita menyimpannya. Mana yang akan kita pilih? Apakah metode 1, yaitu jejak pasien indeksnya adalah indeks yang misalkan kita tulis ini penular sama dengan yang tertular, atau cara kedua, di sini kita tulis jejak pasien tapi kita balik, tertular sama dengan penular. Nah, jika kita memilih cara pertama, maka yang terjadi adalah sebagai berikut.
jejak pasien. Sesuai dengan contoh ini, penular 1 sama dengan 5. Lalu kita turuti lagi, penular 3 sama dengan 6. Penular 4 sama dengan 7. Penular 4 sama dengan 8. Nah, di sini perhatikan terjadi double data di sini. Mengapa? Karena penular boleh menularkan ke lebih dari 1 orang. Tapi yang tertular hanya dideskripsikan tertular oleh 1 orang sesuai dengan di deskripsi soal tadi ya. Dipastikan setiap pasien hanya tertular oleh 1 orang saja. Kita cari tadi barisnya sebentar. Dijamin ada tadi. Oh ya, di sini. Pasien A terinfeksi oleh virus X, semua pasien A juga tertular oleh virus X. Sebentar saya cari kalimatnya ya. Saya lupa di baris keberapa. Tapi pada dasarnya yang tertular hanya mungkin ditularkan oleh 1. Jadi kita tidak boleh menggunakan aturan pertama. Yang kita gunakan adalah aturan kedua, yaitu jejak pasien tertular sama dengan penular, sehingga jadinya sebagai berikut. Kita menggunakan aturan nomor 2 ya, jejak pasien 5 sama dengan 1, jejak pasien 6 sama dengan 3, jejak pasien 7 sama dengan 4, jejak pasien 8 sama dengan 4. Nah, di sini tidak ada data yang bertindis. Jadi kita lebih aman menggunakan cara yang kedua. Sekarang kita tulis jejak pasien tertular sama dengan penular ya. Baik, kita telah selesai membuat inputan. Kita lupa mendefinisikan jejak pasien. Nah, karena saya akan memakai variabel jejak pasien dalam prosedur, maka nanti di sini saya harus mendeskripsikan jejak pasien ini di bagian atas ya. Kita definisikan di sini jejak pasien sebanyak sebentar. Jejak pasien tentu saja banyaknya sama dengan banyaknya pasien, yaitu 1 juta ditambah 1 ya. Kita ambil sini. Baik, langkah selanjutnya kita tinggal menyelesaikan soal ini. Kita telah selesai ya di bagian input, semoga bisa dipahami. Tujuan dari program kita adalah mencetak, sebut saja namanya adalah virus terganas, dan juga mencetak pada baris kedua yaitu tingkat keganasan. Sebut saja, kita sebut nama variabelnya adalah tingkat keganasan, di mana virus terganas ini berupa string ya, dan tingkat keganasan ini berupa misalkan integer saja. Ini adalah goal dari program yang harus kita rancang. Sekarang bagaimanakah caranya untuk menyelesaikan program ini? Sekarang kita akan kembali ke slide gambar. Saya akan jelaskan menggunakan gambar yang lain ya. Sini. Baik, misalkan seperti ini. Saya tidak membuat angka. Soal ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan metode DFS. Jadi DFS yaitu Deep First Search, silakan cari di internet. Jadi cara penelusuran graf dengan DFS dapat kita lakukan sebagai berikut. Misalkan di sini ada 4 buah virus yang menularkan ke 4 pasien 0 ya. Ini P0, P0, P0 dan P0. Maka di sini tentu saja jalur penularannya sebagai berikut. DFS yang kita telusuri dari pasien 0, kemudian pasien selanjutnya sampai pasien selanjutnya. Lalu kemudian pasien selanjutnya seperti gambar berikut. Lalu kita hitung, jika kita selesai pada satu jalur, kita hitung total lama waktu jalur penularan ini, kita jumlahkan semuanya ini. Maka kita akan memperoleh, sebut saja namanya, ada nama variabelnya, misalkan kita cari misalkan waktu rawat ya, misalkan
waktu rawat. Maka masing-masing nanti di sini akan muncul waktu rawat. Kita jumlahkan di sini muncul waktu rawat. Nah, masing-masing jalur penularan tentu saja memiliki waktu rawat yang paling besar. Sebutnya maks waktu rawat ya. Masing-masing memiliki nilai yang paling besar. Nah, nilai yang paling besar ini lalu dibandingkan lagi, siapakah yang paling besar? Sebut saja, katakanlah yang paling besar ternyata C yang paling besar, sehingga nilai inilah yang kita ambil, kita outputkan, dan nilai C ini juga kita outputkan. Nah, untuk melakukannya, maka kita melakukan perulangan itu sebanyak, karena di sini perhatikan ada 4 buah virus yang menularkan ke 4 P0 ya, 1 2 3 4, maka kita harus melakukan perulangan terlebih dahulu sebanyak 4 perulangan atau sebanyak P0 dari 1 hingga ke P0. Lalu setelah kita melakukan perulangan, masing-masing perulangan kita cek jalurnya. Kita cek jalurnya dengan cara DFS tadi. Perhatikan di sini saya akan melakukan perulangan ya. For dari I sama dengan 1, kemudian I lebih kecil atau sama dengan P0, I plus plus, kita sebut seperti itu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mencari tingkat keganasan dari masing-masing jalur. Bagaimana caranya? Kita tentu saja harus menyimpannya dalam bentuk variabel ya. Misalkan sebut saja nama variabelnya tadi, kita akan buat rawat terlama untuk pasien ke-0. Jadi masing-masing dari P0 memiliki rawat terlamanya. Jadi kita letakkan di mana? Kita bisa menghitung rawat terlama saat kita menginput jenis virus ini. Jadi masing-masing pasien ke-0 ini memiliki rawat terlama masing-masing. Kita sebut aja rawat terlama untuk masing-masing pasien 0 bernilai 0. Jadi mula-mula semuanya bernilai 0 untuk masing-masing untuk masing-masing dari P0 ini, dan kita letakkan ini di atas saja. Rawat terlama, karena banyaknya pasien 0, kita cukup pasien 0 di sini constraint-nya sebanyak 10, kurang dari atau sama dengan 10 berarti cukup 11 saja sudah cukup, berarti kita ketik 11. Sekarang kita memiliki rawat terlama semua jalur sama dengan 0. Kita sebut rawat terlama ya, 0. Rawat terlamanya 0. Ini juga rawat terlamanya 0, dan ini rawat terlamanya sama dengan 0. Langkah selanjutnya, rawat terlama ini kita isi nilainya sebagai berikut. Kita menggunakan sebuah prosedur ya. Kita ketik prosedur di sini, sebut saja nama prosedurnya F, di mana prosedur ini yang akan kita gunakan sebagai DFS ya. Inti dari prosedur yang kita buat, yang kita rancang ini akan menghitung rawat terlama pasien ke-0. Jadi rawat terlama tadi pasien 0, nah, sebut saja pasien 0 akan ditentukan di sini. Secara singkatnya seperti itu. Bagaimanakah cara menentukan rawat terlama? Sekarang ini saya bersihkan lagi. Kita akan melakukan DFS secara perlahan. Fungsi DFS yang akan kita ambil di sini adalah pasien ke-0. Jadi misalkan sebut saja ini pasien nomor 1, ini pasien nomor 2, pasien nomor 3, pasien nomor 4, pasien nomor 5, dan pasien nomor 6 ya. Baik, di sini kita isi pertama adalah pasien 0. Jadi angka 1 di sini merujuk pada pasien ke-0. Kemudian variabel berikutnya adalah pasien yang sedang ditinjau.
Karena kita mula-mula berada di paling atas, berarti pasien yang sedang ditinjau adalah pasien nomor 1. Kebetulan sama ya. Lalu nilai yang di tengah, misalkan ini adalah waktu rawat, kita masukkan juga ke dalam prosedur F ini. Jadi kita tinggal tulis di sini 3. Jadi saya jelaskan, ini adalah pasien 0. Kemudian ini adalah pasien yang sedang ditinjau. Pasien yang ditinjau. Dan ini adalah lama hari dari pasien tersebut dirawat. Kita ketik di sini integer pasien 0. Lalu di sini integer pasien, sebut saja pasien saja. Lalu di sini adalah integer hari. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan. Ini boleh saya bersihkan sedikit. Sesuai dengan tujuan prosedur kita adalah menghitung rawat terlama tadi. Saya memberikan angka 4, misalkan 2, 1. Nah, kapan kita menjumlah rawat terlama adalah saat fungsi F ini telah berada di bagian akhir. Jadi dari sini F, misalkan F di sini pasien 0-nya adalah 1, kemudian pasien yang sedang ditinjau adalah 6, dan lama harinya adalah 1 sebagai contoh. Maka di sini saat fungsi ini berada di bagian akhir dari cabang, kita melakukan penjumlahan dengan cara menjumlahkan. Mohon maaf ya, ini saya sedikit melakukan kurang penjelasan di bagian di sini. Jadi lamanya hari di sini ditentukan dari jalur yang kita jumlahkan secara satu persatu. Misal saat berada di atas, tentu saja di sini masih nilainya 3. Tapi saat berada di pasien nomor 2, maka di sini menjadi sebagai berikut. F, pasien ke 0-nya 1, nomor pasiennya 2, kemudian total harinya adalah 3 ditambah 4, yaitu 7. Lalu sampai di sini menjadi sebagai berikut. F, 1, nomor pasiennya 4, kemudian fungsi sebelumnya adalah 7 ditambah 2 jadi 9. Dan sampai di sini akan diperoleh 1, pasien yang sedang ditinjau adalah 6, kemudian jumlah harinya adalah 10. Nah, sampai di sini kita tinggal mengambil nilai ini sebagai rawat terlama. Kita simpan nilai ini sebagai rawat terlama untuk pasien ke-0, yaitu pasien 1 sama dengan 10. Dengan catatan tidak ada lagi cabang di bawahnya. Jadi sudah tidak ada cabang karena ini merupakan pasien ke N. Selanjutnya, jika kita merujuk pada cabang kedua, sebut saja nama cabang keduanya di sini, kita lakukan, kita penjumlahan juga ya, 7, kita beri nilai, lalu kita beri nilai 2. Saya sudah berada katakanlah di pasien kelima ini. Jadi fungsinya sebagai berikut. F 1 5, kemudian jumlahnya adalah 12. Nah, di sini ternyata pada jalur kedua nilai RW itu mengalami perubahan, yaitu 12, lebih besar. Maka RW 1 untuk pasien ke-0 ini mengalami perubahan. Jadi RW-nya kita update, RW 1 menjadi 12. Jadi ini sudah tidak tersimpan lagi karena lebih besar. Tetapi jika lebih kecil, maka RW tetap bernilai 10. Jadi sampai tahap ini kita telah memiliki nilai riwayat terlama ya. Oh, nama variabelnya tadi rawat terlama ya. Saya tulis RW, mohon maaf. Harusnya riwayat RT tadi ya. Mudahan bisa dimaklumi kekeliruannya. Riwayat terlama harusnya, riwayat terlama pasien nomor 1 telah dihitung adalah 12. Baik, sekarang kita rancang. Prinsipnya, jika masih ada cabang, lakukan pemeriksaan. Kemudian jika berada di ujung cabang, atau dalam artinya ini adalah pasien ke N ya, sudah merupakan pasien ke N, maka rawat terlama ini kita lakukan penyimpanan. Bagaimana caranya? Kita mengambil nilai harinya ini
dengan cara membandingkan nilai maksimum dari rawat terlama sebelumnya, yaitu pasien ke 0, dibandingkan dengan hari. Nah, otomatis rawat terlama ini akan memilih apakah nilai rawat hari ini lebih besar daripada nilai sebelumnya. Rawat terlama sebelumnya yang telah kita tentukan yaitu 0 di sini ya. Rawat terlama adalah 0. Lalu kita buat percabangan sebagai berikut. Jika cabang ya sama dengan 0, kita anggap seperti itu deh, maka fungsi ini akan bekerja. Jadi rawat terlama ini akan melakukan penyimpanan. Ini jika cabangnya 0, berarti kan jika cabangnya tidak sama dengan 0, berarti dia akan melakukan pemeriksaan. Kita buat variabel cabang mula-mula 0 ya, mula-mula adalah 0, kita sebut saja 0. Lalu kita melakukan pemeriksaan for, sebut saja integer i ya, i dari cabang pertama ya, kemudian hingga cabang ke n. Jadi semua cabang kita periksa. Nah, kita memeriksa semua cabang walaupun berbeda virus, kita periksa semua cabangnya ini dari i sampai ke n, kemudian i plus plus. Apa syarat cabang tersebut merupakan anggota atau bagian penularan? Misalkan katakanlah kita berada di cabang, misalkan ini sebut saja pasien ke-7 ya, ini sebut saja pasien ke-7, sebut saja ini pasien ke-7, kemudian pasien ke-7 menularkan. Nah, kita mengetahui bahwasanya pasien ke-7 memiliki jalur penularan 8 dan 9 dengan cara array tadi, array jejak pasien. Jadi jika array jejak pasiennya ini terhubung, maka kita tambahkan cabang ini sebagai satu. Jadi kita tulis sebagai berikut: if jejak pasien i adalah pasien yang tertular sama dengan nomor pasien yang sedang ditinjau, berarti pasien seperti ini, maka kita bisa tambahkan nilai cabang plus plus sebagai berikut. Lalu bagaimana dengan harinya? Tentu saja harinya akan bertambah. Sebagai contoh di sini saat kita berada di 4 harinya 3 ditambah 4 7. Berarti kalau kita bergerak ke sini maka 7 ditambah 2 9. Berarti kita sebut saja variabelnya adalah new hari ya. Hari yang baru sama dengan hari yang ada di fungsi ini ditambah dengan waktu rawat pasien tersebut, waktu rawat pasien yang ke i. Maka kita telah memperoleh jumlah hari yang baru sampai pada jalur yang kita tinjau. Kemudian kita lakukan pemeriksaan lagi. Ingat, cabang di sini bertambah. Lalu kita bisa tulis f pasien nolnya tetap. Kemudian pasien yang sedang ditinjau berubah dari pasien sebelumnya menjadi pasien ke i. Nah, di sini pasien ke i, koma, kemudian di sini jumlah harinya adalah new hari. Jadi fungsi ini akan melakukan pengulangan kembali di bagian baris ke-12 ini. Nah, dalam aturan DFS, ingat bahwasanya DFS memiliki syarat satu buah node itu hanya dikunjungi satu kali. Jadi kita harus merancang variabel visit berupa boolean ya. Jika node itu telah dikunjungi, maka kita menjadikannya true. Jadi awal mula semua node itu false, 0 0 0. Ketika dia dikunjungi, maka otomatis node ini berubah menjadi 1. Saat dia dikunjungi, ini berubah menjadi 1 dan seterusnya. Maka kita perlu merancang di sini
bold, visited sebanyak 1.000.001 ya. Nah, apa yang terjadi saat pasien I dikunjungi oleh pasien yang sedang ditinjau? Oh ya, ini lupa sama dengannya, harus 2 ya. Maka yang terjadi adalah kita harus memeriksa apakah pasien ini belum pernah dikunjungi. Jadi di sini kita tambahkan dan pasien tersebut not visited. Artinya pasien yang ke I ini belum pernah dikunjungi nodenya ya. Nah, saat pasien itu bergerak dalam fungsi, maka kita jadikan nilai visited dari pasien tersebut dengan nilai true. Kita true kan di sini, sehingga dijamin bahwasanya pasien tersebut tidak akan dikunjungi kembali. Baik, selanjutnya kita bisa memeriksa fungsi ini sekali lagi ya. Baik, sampai pada tahap ini harusnya kita telah menyimpan array rawat terlama dari pasien ke-0 itu sendiri yang telah saya sampaikan tadi. Rawat terlamanya antara contoh di sini ada 10, ada 12, maka yang tersimpan adalah 12. Kemudian prosedur F ini kita jalankan di dalam perulangan dari 1 sampai ke pasien ke-0. Jadi kita tulis saja F, nama pasien ke-0 nya adalah I, ini pasien ke-0 nya, kemudian pasien yang sedang ditinjau adalah I juga sama, lalu hari dirawat pasien tersebut yaitu waktu rawatnya, jadi waktu rawat ke I. Nah, di sini kita telah menjalankan fungsi tersebut. Setelah fungsi ini selesai berakhir, maka yang terjadi adalah fungsi ini telah menyimpan rawat terlama, variabel rawat terlama tadi. Nah, kita tinggal menyimpan rawat terlama ini, lalu kita bandingkan ke masing-masing jalur penularan virus A, B, C, D. Misalkan di contoh ini ya. Jadi kita telah sebut saja kita telah memiliki, katakanlah di sini rawat terlamanya ini 12, ini rawat terlamanya 14, ini rawat terlamanya 16, ini rawat terlamanya 15. Maka jawaban yang harus keluar adalah ini. Kita tinggal membuat sebuah menyimpan dalam bentuk tingkat keganasan tadi ya. Jadi tingkat keganasan ini boleh kita simpan bentuknya dalam 0 dulu terlebih dahulu. Lalu jika kita boleh menggunakan sebagai berikut: tingkat keganasan sama dengan nilai terbaik max dari waktu terlama ini, rawat terlama dari pasien ke-0. Jadi rawat terlama dari pasien yang ke I dibandingkan dengan tingkat keganasan sebelumnya. Nah, jika kita menggunakan cara ini, kita hanya memperoleh tingkat keganasan. Akan tetapi, string virus terganas belum kita peroleh. Oleh karena itu, kita tidak menggunakan cara ini. Kita lebih baik menggunakan percabangan biasa. Jika rawat terlama pasien ke-0 itu bernilai lebih besar daripada tingkat keganasan, maka di sini terjadi perubahan tingkat keganasan. Maka tingkat keganasannya tinggal kita ganti sama dengan rawat terlama. Kemudian kita tinggal memasukkan virus terganasnya berdasarkan pasien ke I tadi, yaitu jenis virus. Ingat di sini ada jenis virus ya, jenis virus pasien yang ke I. Nah, kita telah memperoleh semua nilai dari yang kita butuhkan. Kita tinggal periksa dengan cara pengecekan. Kita akan coba
program kita. Saya akan mencobanya di online GDB ini ya. Lalu input yang akan kita pergunakan, saya sudah menyiapkan input di sini. Test case pertama tadi 8 pasien, 2 virus dan 4 pasien ke 0. Jika benar maka jawabannya adalah B6. B6 ini sudah saya copy paste. Jadi saya samakan. Ini dia inputannya. Sekarang kita periksa apakah ada kesalahan dari pengetikan. Salah ya, di sini tidak dideklarasikan untuk nilai n di sini. Ini pada baris ke. Oh ya, n ini berada di dalam prosedur ya. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita memindahkan prosedur n ini ke variabel n ini ke atas. Jadi cukup di sini saja, koma n. Kita running lagi. Berhasil di sini mencetak B6 ya. Sekarang kita kerjakan contoh inputan yang lain. Ini adalah inputan pada test case yang pertama tadi, 20 contoh soal singkat ya tadi. Ini juga sudah saya buat bentuknya. 20 pasien, 1 jenis virus saja dan 2 pasien yaitu nomor 1 dan 2 kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Jika benar, harusnya perhitungan yang kita peroleh tadi adalah A16 ya, sesuai ya, 16 A, virus A16. Kemudian kita perhatikan di sini ada constraint yang harus kita perhatikan ya. Di sini ada n 10 pangkat 6 artinya 1 juta. Nah, saya telah menguji online GDB, ternyata dia tidak bisa mencetak hingga 1 juta data. Namun hanya bisa sampai maksimum 5.000 data. Jadi di sini saya telah membuat sebuah program untuk menghasilkan inputan. Jadi inputan ini akan menghasilkan program ini akan menghasilkan input untuk program yang telah kita buat ya. Sini contoh di sini untuk 400 pasien, maka di sini akan dengan 4 jenis virus dan 4 pasien 0, maka kalau kita running program ini akan mengeluarkan output berupa inputan strain virus. Nah, seperti ini inputan strain virus yang kita peroleh ya. Jadi ada sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan coba, tadi setelah saya sampaikan program ini tidak bisa mencetak sampai 1 juta sebenarnya. Akan tetapi setelah saya copy, saya pindahkan. Online GDB membatasi hanya 100 kilobyte. Oleh karena itu saya hanya membuat sampai 5.000 data saja. Jangankan 1 juta ya, 10.000 saja tidak bisa. Jadi mau tidak mau saya hanya menggunakan 5.000. Kita tes untuk 5.000 saja. Kita akan ukur waktunya, nanti kita tinggal melihat hasilnya. Kita copy untuk 5.000 data, lalu kita paste di sini ya. Kita running.
berhasil mengeluarkan namanya adalah virus V1 dengan tingkat keganasan 32.853. Perhatikan timenya di sini 0,4. Coba kita tingkatkan lagi, apakah bisa misalkan 50.000, misalkan tadi 5.000 ya. Bagaimana jika 50.000? Apakah bisa mencetak ya? Sambil menunggu, kita akan menjelaskan tentang program yang kita buat tadi. Program ini memiliki tingkat kompleksitas sebesar jumlah pasien ditambah jumlah pasien ya. Perhatikan, umumnya kompleksitas DFS itu sebagai berikut. Jadi kita belajar kompleksitas lagi sebentar. Kompleksitasnya sebagai berikut. Jadi O V ditambah N ya, atau sebenarnya V ditambah E, dimana V ini adalah jumlah vertex atau node-nya, dan E adalah jalur dari jumlah jalurnya ini. Program kita memiliki kompleksitas sebagai berikut, atau O N ditambah N mendekati N ditambah N atau 2N ya. Sebentar, masih proses di sini ya, proses menghitung untuk 50.000 data. Kita coba, kita paksa apakah mampu. Oleh karena itu, saya berpikir untuk meringkas kompleksitas dari program yang kita buat menjadi apakah mampu untuk ON saja, misalkan seperti ini. Saya telah mengujinya, ternyata bisa. Jadi kita memodifikasi program yang kita buat. Kita tidak menggunakan lagi DFS. Nanti akan kita bandingkan dengan program yang kedua. Sekarang saya akan membuat program yang kedua ya. Baik, ini sekarang saya akan copy semua inputannya. Jadi sampai dengan baik, ini semuanya saya copy, lalu saya paste di sini, dan semua nilai definisinya yang berada di atas ini saya pindahkan ke sini. Selanjutnya kita tidak akan memakai DFS, berarti program ini saya hapus. Lalu bagaimanakah cara yang lebih ringkas untuk menyelesaikan program ini? Perhatikan bahwasanya saya akan buat gambar lagi ya, tadi kelupaan. Gambar 3. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa memperoleh riwayat terlama dari pasien tanpa melakukan DFS? Misal di sini kita telah memiliki nilai, sebut saja 2, 3, 1, 4, 7, 8. Maka kita cukup menyimpan nilai riwayat terlama secara satu persatu. Ini 2, sampai di sini 5, kemudian di sini 3, sampai di sini tadi adalah 9, berarti di sini 10, kemudian di sini 17. Nah, kita cukup melakukan penyimpanan ini saat kita melakukan proses input. Kita bisa lakukannya saat proses input saja. Untuk melakukannya, kita membuat variabel, sebut saja namanya total hari ya. Jadi kita tidak memakai rawat terlama ini, tetap kita pakai, cuman kita tidak memasukkannya di sini. Kita sebut saja namanya total hari ya. Jadi total hari sama untuk pasien ke 0 atau pasien P sama dengan waktu rawat pasien tersebut. Kesimpulannya, masing-masing pasien memiliki total hari yang berbeda-beda tergantung dari total hari pasien sebelumnya. Jadi total hari pada pasien P merupakan waktu rawat ditambah total hari pasien P sebelumnya.
Jadi kita tinggal definisikan total hari di atas ini. Integer total hari sebanyak jumlah pasien ditambah 1. Oke. Seperti ini ya. Selanjutnya kita tinggal mengisi total hari dari pasien tersebut. Untuk pengisiannya kita bisa melakukan pada bagian ini tadi, sambil kita menginput jejak pasien yang tertular dan tertular, kita bisa mengisikan total hari pasien tersebut. Jadi total hari di sini saya buat ya, total hari pasien yang tertular sama dengan total hari pasien penular ya, betul, ditambah dengan waktu rawatnya, waktu rawat pasien ke I tersebut. Mohon maaf, waktu rawat pasien yang tertular di sini. Nah, di sini perhatikan. Jadi secara sederhana kita bisa menentukan total hari pasien yang tertular, melakukan penjumlahan sesederhana ini. Nah, kita telah memperoleh total hari dan lalu kita bandingkan tingkat keganasannya. Jadi cara membandingkannya ya tinggal memakai if tingkat keganasan. Nah, di sini tingkat keganasannya berada di sini ya, kita pindahkan dulu. Jika tingkat keganasan pasien mengalami perubahan, jika tingkat keganasannya lebih kecil dari total hari yang tertular, maka kita lakukan perubahan tingkat keganasan di sini. Nah, tingkat keganasannya sama dengan total hari yang tertular. Baik, kita telah menyelesaikan untuk tingkat keganasannya. Lalu bagaimana dengan virus terganas? Nah, tingkat keganasan ini hanya diketahui oleh pasien terakhir ya, jadi pasien terakhir. Sedangkan pasien terakhir ini kita tidak bisa mendeteksi, program kita belum mendeteksi jenis virusnya. Sebut saja di sini tadi total harinya, total hari yang kita sebut RT ini 17. Namun kita harus mendeteksi bahwasanya pasien pasien yang memiliki riwayat 8 ini berasal dari virus A. Nah, untuk mengetahui dia virus A atau virus B atau virus C, tentu saja kita harus mencari pasien penular pertamanya, yaitu P0 ini. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita bisa merancang variabel penular pertama untuk masing-masing pasien. Jadi setiap pasien, misalkan ini pasien ke-8, ke-9, 10, 11, 12, memiliki variabel pasien pertama. Jadi pasien pertama mereka misalkan nomor 9, pasien ke-9, pasien pertamanya adalah 8. Pasien ke-11, pasien pertamanya adalah 8, dan seterusnya. Setelah kita memperoleh angka 8, tentu saja kita mengetahui nilai ini adalah nilai B, yaitu virus B. Berarti kita rancang di sini penular pertama. Jadi kita sebut saja pasien ini penular pertama ya, di sini saja misalkan integer penular pertama kita sebut saja sebanyak n ditambah 1. Kemudian untuk mengetahui jenis virusnya, sambil kita menghitung total harinya, kita lakukan identifikasi penular pertama. Caranya adalah pakai percabangan saja. If penular ini, variabel penular ini nilainya lebih kecil atau sama dengan P0, maknanya si penular ini pastilah pasien pertama. Perhatikan, jika saya membuat percabangan ini, pasti penular merupakan pasien 0.
Nah, kita buat percabangan seperti ini. Lalu kita tulis sebagai berikut. Penular pertama untuk pasien yang tertular sama dengan penular. Nah, ini dia penularnya. Jadi indeksnya akan kita samakan sebagai penular. Bagaimana jika tidak sama dengan atau lebih besar daripada P0? Maka penular pertama dari indeks pasien yang tertular sama dengan array penular pertama untuk pasien penular. Mohon maaf, jadi ini penular. Jadi kita samakan, maka otomatis kita akan memperoleh penular pertama untuk setiap pasien. Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita memperoleh penular pertama masing-masing pasien, maka kita tinggal mencocokkan. Ingat bahwasanya jenis virus itu berkorelasi dengan di sini korelasinya adalah total hari ya. Jadi indeks P di sini sama dengan indeks P total hari sama dengan jenis virus. Lalu kita tinggal masukkan di sini virus terganas. Nah, di sini virus terganasnya merupakan jenis virus. Di sini ada jenis virus, variabel jenis virus. Jenis virus dari penular pertama pasien tersebut. Jadi kita tinggal ambil indeksnya ini secara keseluruhan sebagai berikut. Nah, kita telah selesai. Kita telah memperoleh virus terganas sampai program ini. Jadi kita tidak memakai DFS dan variabel-variabel yang tidak kita butuhkan kita bisa buang. Seperti ini misalkan rawat terlama, sepertinya tidak dibutuhkan ya. Karena saya sudah menggantinya dengan total hari. Jadi ini tidak dibutuhkan, kita bisa hapus. Jejak pasien masih kita pakai. Baik, kita akan coba program ini. Semoga berhasil ya. Saya pause dulu. Yang baru. Kemudian saya ambil inputnya ini menghasilkan V1 32.853 ya. Kita ambil. Kita running. Kita pilih bahasa programnya. Apakah menghasilkan jawaban yang sama? Oh, banyak sekali kesalahannya di sini ya. Di sini pada baris ini, oke, lupa titik komanya. Kemudian pada kita running lagi. Oh, total hari. Harusnya di sini total hari ya, bukan total. Di sini harusnya total hari. Nah, di sini jawaban yang sama, V1 32.853 dengan waktu 0,2 detik. Sekarang kita coba running program lama kita yang menggunakan DFS. Berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 5.000 sekitar berapa data tadi? 5.000 data. Nah, di sini perhatikan program lama kita membutuhkan waktu 0,4 detik. Sedangkan program yang baru kita buat memerlukan hanya 0,23. Ya, jadi mengapa hal ini terjadi dengan lebih singkat? Karena program yang barusan kita buat memiliki tingkat kompleksitas ON ya.
dibandingkan dengan program yang menggunakan DFS adalah O2N tadi. Jadi kita telah berhasil melakukan penyingkatan untuk time limitnya menjadi 0,23 untuk 5000 data. Perhatikan, ini hanya untuk 5000 data dan bukan untuk 1 juta data, karena saya tidak bisa memiliki input 1 juta data. Kita akan coba sekali lagi untuk mengetahui inputan apakah program kita berjalan benar untuk test case yang pertama tadi yang menghasilkan jawaban B6 ya. Kita tes inputnya, kita running. Baik, berhasil sama B6. Saya rasa cukup penjelasan saya pada video kali ini, cukup panjang ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.